Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam ke-29 bulan suci Ramadan. Tidak terasa sebentar lagi bulan yang mulia ini akan pergi meninggalkan kita semua. Dan begitulah sunnatullah. Waktu itu terus berputar. Dia datang, pergi, dan tidak akan mungkin kembali lagi. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, perlu memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga tahun ini kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kemudian mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa, yang pertama adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan amalan yang akan dilakukan untuk kehidupannya di esok hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat efisien bagi kita semua untuk melakukan yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Dalam 28 hari bulan suci Ramadan yang telah kita lewati, perlu kita evaluasi. Jangan-jangan puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak ada efeknya kepada diri kita. Hanya kita sekedar mengukurkan kewajiban puasa saja. Begitu Ramadan berlalu, kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Padahal di bulan suci Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, keutamaan-keutamaan, keberkahan, kemuliaan
yang Allah turunkan di dalamnya. Andai kata kita bisa melihat pahala-pahala hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di bulan suci Ramadan ini, maka pasti kita tidak akan mungkin melewatkan sedetik pun untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada waktu lagi kita untuk jalan-jalan keluar. Tidak ada waktu lagi, khususnya di 10 malam terakhir ini, ke mall, ke pasar dan seterusnya mencari baju lebaran, baju baru. Andai kata kita bisa melihat kemuliaan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Cuma yang menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat kita, semakin Ramadan ini mau habis, saf-saf di masjid semakin maju ke depan. Tapi di masjid sini alhamdulillah tidak, sedikit sih. Andai kata kita mengetahui keutamaan di dalam bulan suci Ramadan, pasti masjid ini tidak akan mungkin ada saf yang kosong. Sama seperti kalau ada pengumuman jangan santai di Gor Sudiang, hadiahnya 100 unit mobil, 1000 unit sepeda motor, 1000 unit sepeda. Pasti saya yakin dan percaya masyarakat sebelum matahari terbit subuh sudah banyak berkumpul di Gor menunggu jalan santai supaya dapat berpas, supaya dapat hadiah. Karena hadiah itu kita lihat, kita tahu mobil bentuknya seperti ini, nilainya seperti ini, sehingga kita termotivasi untuk datang lebih awal, berharap kita mendapatkan hadiah itu. Tapi andai kata kita lihat kemuliaan pahala yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini, tentunya kita akan berlomba-lomba semua. Tapi sekali lagi memang yang menjadi sasaran di bulan suci Ramadan ini hanyalah orang yang beriman. Lagi-lagi masalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perintah puasa itu yang dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman kepada perintah Allah, janji Allah, yang akan ringan melaksanakan perintahnya. Bisa kita bandingkan bagaimana kalau kita puasa di luar bulan suci Ramadan, itu berat rasanya, apalagi puasa sendiri. Bisa kita bayangkan bagaimana sholat jamaah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, di luar bulan suci Ramadan, tidak seramai ini. Berat kaki kita melangkah ke masjid. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah hanya menyasar untuk orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di penghujung bulan suci Ramadan ini, mari kita mengintrospeksi beberapa hal di dalam diri kita. Yang pertama tentunya adalah kita perlu mengintrospeksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat keimanan kita di dalam diri kita, semakin mudah ibadah itu kita lakukan. Sebaliknya, semakin berkurang keimanan yang ada di dalam diri kita, semakin berat ibadah itu kita lakukan. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan adalah kunci kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan ini sifatnya fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang, maka harus selalu kita upgrade, harus selalu kita evaluasi. Makanya di dalam Al-Quran, sebelum kita melakukan amal soleh, terlebih dahulu ayat suci Al-Quran itu selalu mendahulukan, permantap dulu keimanan kita. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Tidak pernah Al-Quran itu mengatakan langsung wa amilus solihati, perintah melakukan amal soleh.
selalu didahului dengan beriman dulu, percaya dulu sama Allah. Kalau kamu sudah percaya kepada Allah, amilus solihati, amalan soleh, ibadah yang kita lakukan itu akan terasa ringan kita kerjakan. Mengapa di bulan suci Ramadan mungkin kita masih merasa berat untuk datang ke masjid sholat jamaah, apalagi sholat subuh dan sholat isya, karena mungkin kita tidak mengupgrade keimanan di dalam diri kita. Hadirin ma'asyar muslimin rahimahumullah. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Keimanan itu bertambah jika ibadah-ibadah yang kita lakukan juga bertambah. Tapi kalau ibadah kita hanya segitu-gitu saja, maka keimanan kita juga stagnan. Seperti itu juga. Bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah, kita mulai dari sholat wajib berjamaah di masjid, sholat sunnah berjamaah di masjid, tarawih, tahajud, puasa dan seterusnya. Kita semua lakukan berjamaah. Ini bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akan mengurangi kualitas keimanan kita. Kata Nabi SAW, la yasriqu sariqu illa wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan melakukan tindakan pencurian kecuali di dalam dirinya ada keimanan. Wa la yazni zani illa wa huwa mu'min. Seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina kecuali di dalam dirinya masih ada keimanan. Artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan satu dosa, satu maksiat, yakin dan percaya bahwa keimanan kita pada saat itu sedang keluar dari dalam diri kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang perlu kita evaluasi adalah ibadah kita. Bulan suci Ramadan ini adalah latihan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Sehingga di dalam sebuah hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan cintanya kepada hambanya yang bukan hanya mengerjakan perintah wajib, tapi juga ketika dia mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Selain kita sholat isya, sholat fardu, juga kita sholat sunnah, tarawih, witir secara berjamaah. Insya Allah amalan yang kita lakukan itu membawa kepada kita turunnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita anggap sepele amalan sunnah, karena amalan-amalan sunnah itu bisa menutupi kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib kita. Diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa seseorang nanti di hari kemudian akan terheran-heran dengan pahala yang datang kepada dia. Padahal ketika dia melakukan sholat wajib, perintah wajib yang lainnya, tidak maksimal caranya. Ternyata amalan ibadah sunnah itu bisa menutupi dan menyempurnakan amalan wajib kita. Kalau sholat kita seumpamanya kita rasa belum sempurna, puasa kita belum sempurna kita rasa, nanti di hari kemudian akan ditutupi oleh amalan-amalan sunnah itu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang mesti kita evaluasi adalah ilmu kita. Di bulan suci Ramadan ini, mulai dari malam pertama sampai malam ini, setiap saat, setiap waktu kita mendengarkan tausiah, ceramah agama. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menambah pengetahuan kita, ilmu kita, terutama ilmu tentang agama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ya fa'illahu
amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Setelah orang beriman, yang diangkat derajatnya adalah orang yang berilmu. Apalagi yang kita ketahui, yang kita pelajari adalah ilmu agama. Ilmu agama bukan hanya membawa kita kepada kebahagiaan dunia, tapi juga mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Ibadah yang kita lakukan tanpa disertai dengan ilmu tentu kualitasnya berbeda. Beda kalau kita melakukan ibadah hanya sekedar ikut-ikutan saja, kita tidak tahu ilmunya. Tapi ketika kita beribadah disertai dengan pengetahuan, disertai dengan ilmu, tentunya kualitas amalnya, kualitas pahalanya juga jauh berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang mesti kita evaluasi adalah akhlak kita. Di bulan suci Ramadan ini adalah tempat kita latihan menundukkan hawa nafsu kita, tempat kita untuk menghilangkan segala perilaku-perilaku, akhlak-akhlak yang buruk yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat kita yang tidak bagus kita buang jauh-jauh di bulan suci Ramadan ini. Dengki, iri hati, sombong, angkuh, takabur, semuanya kita hilangkan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita ganti dengan akhlakul karimah. Kita isi dengan perilaku yang baik. Salah satu tandanya puasa Ramadan seseorang itu berhasil, ya, kalau setelah bulan suci Ramadan ini kebiasaan buruknya sudah dia tinggalkan, sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kalau setelah Ramadan ini berakhir, masuk bulan Syawal, kembali lagi kita di rumah, suka marah-marah, emosian, lidah kita tidak bisa kita jaga, masih menyakiti hati orang lain, tetangga terutama, berarti sia-sia kita berpuasa. Kenapa? Tidak ada efeknya. Ciri amalan itu diterima adalah ayat yang hasanatu ba'daha, akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kita sudah menahan hawa nafsu kita ini selama 1 bulan. Kita sudah latihan untuk tidak emosi, tidak marah, menahan diri kita dari segala godaan-godaan. Maka itu kita pertahankan 11 bulan ke depan sebagai bekal kita untuk hidup di tengah-tengah masyarakat sehari-hari. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cakupan akhlak ini sangat luas sekali. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita evaluasi dengan beribadah semaksimal mungkin. Karena bisa jadi Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita kesempatan beribadah. Bisa jadi tahun depan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, "Idza kunta fi sholatika fasalli sholatan wad'i." Kalau kamu berikan kesempatan untuk beribadah, sholat, puasa, haji, zakat dan seterusnya, maka lakukanlah pada saat itu dengan ibadah yang betul-betul berkualitas. Anggaplah ibadah itu, kesempatan itu adalah kesempatan terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita anggap bulan Ramadan ini jangan sampai inilah Ramadan kita bersama keluarga yang terakhir. Sehingga apa memotivasi kita untuk memaksimalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah akhlak kita kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dengan mengikuti tuntunannya, menjadikannya sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah akhlak kita kepada keluarga. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik umatku adalah yang baik kepada keluarganya. Karena ada juga terkadang orang lebih baik kepada orang lain daripada keluarganya sendiri. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarga, utamakan keluarga kita. Jangan kita lebih baik terhadap orang tapi kepada keluarga. Jangan kita lebih loyal kepada orang lain tapi kepada istri kita kikir.
Sebaik-baik di antara kita adalah yang paling bagus terhadap keluarga. Yang ketiga adalah akhlak kita kepada tetangga kita. Kita ini adalah makhluk sosial, tidak hidup sendiri di dunia ini. Di sekeliling kita ada tetangga kita, baik tetangga yang jauh ataupun tetangga yang dekat. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Orang itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia menghormati tamunya atau memuliakan tetangganya. Fala yu'zi jarahu. Kalau ada orang yang sampai saat ini masih bermusuhan dengan tetangganya, berarti dipertanyakan kualitas keimanannya. Mumpung sekarang bulan suci Ramadan, waktu kita untuk saling memaafkan. Jangan sampai sia-sia kita puasa hanya karena kita punya kesalahan terhadap tetangga kita. Apalagi biasanya di kompleks ini rawan ini, tetangganya bangun renovasi rumahnya, kena rumahnya tetangganya, atau lewat tanahnya, ataukah halamannya terganggu dan seterusnya. Ini rawan sekali. Maka kata Nabi, orang yang beriman itu adalah fala yu'zi jarahu, yang tidak menyakiti tetangganya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang dekat kepadanya, sehingga kita bisa meraih derajat ketakwaan dan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum